Ini adalah 5 keilmuan pokok yang akan kalian pelajari ketika nanti berkuliah di jurusan teknik sipil. Video ini mungkin bisa menjadi konsiderasi buat teman-teman semua yang masih SMA dan mau memilih jurusan kuliah di teknik sipil, supaya mengetahui apa yang nanti akan kalian pelajari ketika berkuliah di jurusan teknik sipil. Nah, teman-teman harus tahu ya, di jurusan teknik sipil itu ada beberapa jurusan teknik sipil ya. Itu ada beberapa ilmu yang akan teman-teman akan pelajari, yang pada dasarnya itu nanti ada keilmuan yang akan spesifik teman-teman pelajari ketika mengambil jenjang S2. Nah, yang pertama harus teman-teman ketahui, ada 5 hal yang akan kita pelajari pada dasarnya di keilmuan teknik sipil, supaya teman-teman nanti tahu ya, oh nanti saya akan jago di mana nih ya. Nah, yang pertama ada bidang yang namanya struktur, teman-teman ya. Yang kedua ada namanya bidang keairan, air, ada yang bidang transport, dan ada bidang geoteknik, dan ada bidang manajemen konstruksi atau MK ya, ini manajemen konstruksi. Nah, ini adalah 5 hal yang akan teman-teman pelajari secara umum di mata kuliah ketika berkuliah di teknik sipil. Nah, sebelum kita mempelajari semua ilmu ini, 5 ini, biasanya di awal-awal semester kalian akan mempelajari ilmu-ilmu umum yang harus dimengerti terkait dengan jurusan teknik sipil. Yang biasanya diajarkan, itu ada mata kuliah gambar teknik gitu ya. Nah, gambar teknik ini nanti akan dipelajari di semester awal untuk mengenalkan gimana standar penggambaran yang ada di konstruksi, gimana cara baca gambar, itu intinya adalah hal basic yang teman-teman akan pelajari dulu di awal. Karena tanpa pengetahuan gambar teknik, kita nggak akan bisa melanjutkan ke pengetahuan struktur, air, transport, geotek, dan seterusnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, ada juga pendukung awal yang akan diberikan adalah pemetaan tanah ya. Pemetaan tanah atau geomatika ya. Ya, geomatika atau ilmu pengukuran tanah ya. Jadi untuk bikin peta atau apapun itu akan dipelajari di semester awal. Nah, biasanya kalau di geomatika ini ada jurusan khususnya yang teman-teman akan lihat ya. Kalau di Malang itu ada jurusan khusus geomatika, ada di ITN, di ITB, UGM juga kalau nggak salah ada jurusan yang terkait dengan geomatika khusus ya. Jadi mereka belajar khusus masalah pemetaan. Jadi pengukuran lahan, memakai drone misalkan untuk memetakan lahan, itu ada jurusan khusus tentang itu. Nah, tapi di sipil kita akan mempelajari itu semua ya, di basic ketika awal mempelajari teknik sipil. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama kita. Setelah kita mempelajari hal basic ini, kita akan mempelajari 5 keilmuan dasar dari bidang teknik sipil. Struktur yang pertama, itu akan kita pelajari tentang gimana cara menghitung gaya-gaya dalam ya. Nah, gaya dalam tujuannya apa? Supaya teman-teman itu ya bisa mendesain gedung ya, ini desain gedung gitu ya, desain jembatan ya. Intinya supaya kuat itu harus pakai dimensi berapa ya, harus pakai ketemu dimensi berapa, kemudian tulangannya berapa gitu ya, pakai tulangan ukuran berapa dan lain sebagainya. Intinya banyak hal yang akan kalian pelajari. Nah, ini adalah salah satu materi yang cukup rumit karena kalian harus belajar fisika ya, dan menghitung gaya-gaya dalam sampai menemukan dimensi kolom, dimensi balok yang diperlukan supaya bangunan itu bisa berdiri dengan aman. Banyak hal yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama bisa dari struktur beton. Di sini belajar beton di sini. Kemudian ada struktur kayu misalkan, dan juga ada struktur baja. Atau ada yang komposit juga. Komposit itu adalah gabungan dari beberapa tipe. Ini yang akan mempelajari ketika di belajar struktur. Nah, salah satu momok yang paling besar biasanya dari materi struktur ya, kalau dari pengalaman kita, karena cukup rumit, hitungannya banyak. Kalau enggak tekun belajar, kemungkinan akan sulit nih kalau di struktur ya. Nah, biasanya banyak anak pintar-pintar itu ngumpul di sini ya, karena dia suka matematika, dia suka fisika, biasanya ngumpulnya di sini. Ataupun ya minatnya beda-beda ya, kita nggak tahu ya, tapi kebanyakan dari yang saya amati itu orang-orang yang suka perhitungan ya, mau untuk menekuni sipil yang dalam itu ngumpulnya di struktur. Kemudian ada yang air teman-teman ya. Air ini adalah kita belajar tentang gimana cara menghitung debit air gitu ya, sehingga kita bisa merencanakan ukuran drainase, ukuran
saluran lah ya, saluran kota ya, supaya tidak banjir gimana. Kita juga akan pelajari gimana kalau kita menyeting pemetaan untuk irigasi, misalkan kita mau mengalirkan air ke sawah-sawah itu supaya nggak butuh pompa terus, itu gimana caranya supaya bisa mengaliri seluruh sawah. Itu adalah bidang air. Di transportasi, kita akan mempelajari keilmuan tentang gimana cara menghitung volume kendaraan ya, yang mana salah satu yang kita lakukan menghitung volume adalah untuk mengetahui trafficnya gimana. Kita setting lampu merah, lampu hijau itu berapa lama. Ada juga perkerasan ya, perkerasan jalan yang kuat supaya bisa dilalui truk besar sama kecil itu hitungannya bagaimana. Ini sama nih, ada hitungannya juga ya. Nah, kemudian ada yang namanya geoteknik teman-teman ya. Ini ilmu untuk perbaikan tanah ya. Tanah yang jelek itu gimana cara perbaikannya. Kemudian untuk ngitung pondasi itu harus kedalaman berapa dalam nih. Kalau misalkan ada bangunan 10 lantai, 20 lantai, pasti kan beda ya. Atau rumah 2 lantai, itu kan pasti beda nih perhitungannya. Nah, yang terakhir ada yang namanya manajemen konstruksi, teman-teman ya. Ini adalah keilmuan umum terkait dengan ngitung biaya. Ada juga yang jadwal ya, kita bikin jadwal. Kita belajar tentang kontrak dan sebagainya. Intinya ini yang berkaitan dengan hitung-hitungan uang, hitung-hitungan jadwal, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keilmuan di manajemen konstruksi. Nah, saya sendiri ketika S2 itu mengambil di bidang manajemen konstruksi ini. Nah, secara umum 1, 2, 3, 4 ini kalau misalkan teman-teman nanti pelajari, itu adalah belajar untuk mendesain ya, untuk desain ya. Artinya teman-teman akan belajar untuk menjadi seorang konsultan yang jago untuk mendesain konstruksi supaya kuat, mendesain saluran supaya tidak banjir, mendesain jalan supaya tidak gampang rusak, mendesain pondasi supaya kuat. Nah, itu kebanyakannya produk yang dihasilkan oleh keilmuan ini adalah konsultan, ya, sehingga bisa mendesain sesuatu yang supaya kuat. Nah, kalau di MK itu kebanyakan mengarahkan orang itu kepada kontraktor biasanya ya, untuk melaksanakan gimana bangun supaya aman. Itu menggunakan ada namanya metode konstruksi, itu kita pelajari di sini. Ya, gimana bangun supaya uangnya cukup, supaya aman, tidak telat, itu biasanya muncul di sini. Walaupun ada beberapa keilmuan yang beririsan nih, untuk bisa menopang di desain. Setelah desain kan pasti orang butuh estimasi biayanya berapa ya. Nah, itu nanti ada keilmuannya masuk. Nah, tapi secara keseluruhan perhitungan-perhitungan yang tidak terlalu rumit itu ada di MK, teman-teman ya. Jadi bukannya mendiskreditkan MK ya, tapi kalau dari pengalaman saya nih, mempelajari ini semua itu memang butuh mempelajari banyak sekali peraturan-peraturan, hitungannya cukup banyak. Dan itu banyak keilmuan fisika yang harus teman-teman ketahui. Nah, kalau ini banyak perhitungan-perhitungan yang bisa dilogika untuk menghitung biaya, itu kan menghitung uang itu kan masih bisa di logika mungkin ya. Nah, itu aja dari pengalaman kita, 5 perbedaan atau 5 divisi yang akan kalian pelajari ketika berkuliah di teknik sipil. Jangan lupa untuk follow akun ini dan juga like dan subscribe supaya kita bisa lebih semangat untuk membuat channel pendidikan di bidang sipil di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen kalau kalian merasa bermanfaat melihat video ini. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.